Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar, NPM 19170511014, kelas B. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan materi tentang rangkaian sekuensial. Dalam hubungannya dengan sistem digital, rangkaian sekuensial ini dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada flip-flop, counter, register, dan memori. Pada rangkaian logika sekuensial, keadaan keluaran selain ditentukan oleh keadaan masukan, juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa rangkaian logika sekuensial harus mempunyai pengingat memori atau kemampuan untuk menyimpan informasi. Rangkaian dasar yang dapat dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial adalah latch dan flip-flop. Perbedaan latch dan flip-flop terletak pada masukan clock. Pada flip-flop dilengkapi dengan masukan clock, sedangkan pada latch tidak. Flip-flop hanya akan bekerja pada saat transisi pulsa clock dari tinggi ke rendah atau dari rendah ke tinggi, tergantung dari jenis clock yang digunakan. Transisi pulsa clock dari rendah ke tinggi disebut transisi positif, sedangkan transisi tinggi ke rendah disebut transisi negatif. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Ada beberapa macam flip-flop yang akan dibahas, yaitu RS flip-flop, JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Ciri utama dari flip-flop adalah keluaran key dan key action adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika key sama dengan 0, maka key action sama dengan 1. Jika key sama dengan 1, maka key action sama dengan 0. Karena kondisi kedua keadaan stabil ini, rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian distabil. Yang pertama di sini ada D flip-flop. Sebuah masalah yang terjadi pada flip-flop RS adalah di mana keadaan R sama dengan 1, S sama dengan 1 harus dihindarkan. Satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja di mana VVD mampu mengatasi masalah tersebut. Di sini sudah saya lampirkan simbol logika, rangkaian logika, dan tabel kebenaran dari D flip-flop. RS flip-flop. Flip-flop RS atau SR set reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, yaitu satu disebut set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1, dan yang lain disebut reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. RS flip-flop ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada VVRS yang dirangkai dengan gerbang net. Terus itu yang kedua ada VVRS berdetak. Lalu juga saya lampirkan simbol logika, rangkaian logika, dan tabel kebenaran dari dua VVRS ini. JK flip-flop. VV jika mempunyai masukan J dan K. VV ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. VVJK merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. VVJK dibangun dari rangkaian dasar VVSR dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Saya juga lampirkan simbol logika, rangkaian logika, dan tabel kebenaran dari JK flip-flop ini. T flip-flop. Nama flip-flop T diambil dari sifat yang selalu berubah dengan keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada masukannya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2. Seperti semua flip-flop pada umumnya, kalau keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelahnya ada sinyal pemicu keadaan berikut menjadi 1, dan bila keadaannya 1, maka setelahnya ada pemicuan keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini sering juga flip-flop disebut sebagai flip-flop toggle atau berasal dari scalar toggle atau pasak. Saya juga lampirkan simbol logika, rangkaian logika, dan tabel kebenaran dari T flip-flop ini. Counter. Rangkaian counter atau penghitung adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Register. Register adalah himpunan dari sejumlah sel yang masing-masing terdiri dari sebuah flip-flop, di mana setiap sel dapat menyimpan data sebanyak 1 bit. Register ini umumnya dapat dibaca dan ditulis sehingga berfungsi sebagai memori yang berukuran kecil. Fungsi dari register kadang-kadang lebih dari hanya sekedar menyimpan data, tetapi dapat juga mengolahnya secara terbatas, misalnya menggeser ke kiri atau ke kanan. Register pemalang atau latch disebut pemalang karena register ini berfungsi untuk memalang data. Artinya nilai data yang menjadi masukannya akan dipertahankan pada keluarannya. Walaupun masukan tersebut telah dihilangkan, register ini sangat diperlukan untuk menghubungkan peralatan berkecepatan tinggi dengan yang berkecepatan rendah.
Dalam hal ini, register berfungsi sebagai penyangga atau buffer. Pemalang umumnya dibentuk dengan menggunakan flip-flop D. Yang terakhirnya ada memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah area besar dari word atau bit yang disebut alamat. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi. Jumlah data yang dapat disimpan tergantung kapasitas memori tersebut. Ada memori yang hanya dapat dibaca, yaitu ROM, ada pula yang dapat dibaca dan ditulis, yaitu RAM. Demikian penjelasan saya tentang rangkaian sekuensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.